Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbul. Di sini materi yang akan saya paparkan mengenai pemerintah desa dan otonomi desa. Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian, maka berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bertugas menyelenggarakan yang pertama pemerintah desa, yang kedua melaksanakan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berwenang yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, yang ketiga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan aset desa, yang keempat menetapkan peraturan desa, yang kelima menetapkan anggaran pendapatan belanja desa, yang keenam membina kehidupan masyarakat desa, yang ketujuh membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dan hak kewajibannya, kepala desa wajib yang pertama menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Yang kedua, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Yang keempat, memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Persyaratan dan kelengkapan calon kepala desa. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan Kebinekaan. Yang keempat, berpendidikan paling rendah tamatan SMP. Yang kelima, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Yang keenam, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Yang ketujuh, terdaftar sebagai penduduk di tempat desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Yang ke-8, tidak menjalani hukuman pidana penjara. 9, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. 10, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11, berbadan sehat. 12, yaitu tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa, terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang dibantu oleh unsur staf dan sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri dari 3 unsur, yaitu tata usaha dan umum, dan urusan keuangan, urusan perancangan, dan paling sedikit terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur umum dan perencanaan dan unsur keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan atau KUR. Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan untuk melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud pada ayat 2. Sekretariat desa mempunyai fungsi yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat menyurat ataupun arsip dan
ekspedisi. Yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti peraturan administrasi perangkat desa, penyedia perangkat desa dan kantor penyimpanan rapat, pengadministrasian aset, dan instansi perjalanan dinas dan pelayanan umum. Yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginvestasi data-data rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Pelaksanaan teknis. Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembentuk kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Pelaksanaan teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepada seksi mempunyai fungsi. Yang pertama, kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah dan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan kependudukan, penataan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Yang kedua, seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan secara prasarana, pembangunan bidang pendidikan, kesejahteraan, dan tugas asosiasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Yang ketiga, kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelayanan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelaksanaan nilai sosial budaya masyarakat, pelaksanaan kewilayaan. Pelaksanaan kewilayaan merupakan unsur pembentuk kepala desa sebagai satuan tugas kewilayaan. Kepala kewilayaan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayaan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala kewilayaan, kepala dusun meliputi fungsi. Yang pertama, pembinaan ketentraman, ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas, kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yakni lembaga berdasarkan fungsi pemerintahan yang anggotanya mempunyai wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam permusyawaratan desa mempunyai fungsi. Yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan fungsinya, BPD dalam menyusun tata tertib musyawarahnya nanti harus memuat paling sedikit beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, waktu musyawarah badan permusyawaratan desa. Yang kedua, mengatur mengenai pimpinan musyawarah badan permusyawaratan desa. Yang ketiga, tata cara musyawarah badan permusyawaratan desa. Yang keempat, tata laksana dan hak menyatakan pendapat badan permusyawaratan desa.
dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Yang kelima, pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggara pemerintah desa kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pendapatan biaya operasional, pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Oleh karena itu, baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan haknya kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Namun, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap otonomi desa tidak terlepas dari adanya hak asal-usul desa, karena desa telah ada sejak sebelum kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan perkara masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan desa meliputi yang pertama, kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, kewenangan lainnya ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam mengatur perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari dua unsur, yaitu pemerintah dan wakil rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan badan musyawarah desa. Dan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Sedangkan di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Dan pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa. Dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dari kelima undang-undang tersebut, kelihatannya terjadi fluktuasi otonomi desa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 disebutkan pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan secara tugas tersebut sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan lembaga musyawarah desa atau LMD. Hanyalah lembaga musyawarah desa dan anggotanya yang tidak dipilih oleh rakyat, akan tetapi diangkat lebih karena dipilih atau penunjukan kepala desa, dan kepala desa secara otomatis menunjuk ketua LMD. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi desa sedemikian luasnya sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil, atau yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatannya. LMD berubah menjadi Badan Perwakilan Desa
atau BPD yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan BPD. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa atau BPD. BPD tetap sebagai badan permusyawaratan desa dan anggotanya ditetapkan secara demokrasi dari wakil-wakil penduduk desa yang bersangkutan dan memperhatikan perwakilan perempuan. Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, economies of school, bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam ekonomi. Dalam menyelenggarakan ini berkaitan dengan economies of school, skala ekonomi dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomi dengan catchment area atau cakupan area pelayanan. Yang kedua, akuntabilitas, bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pada masyarakat. Hal ini berarti bagaimana keterkaitan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan mendukung akuntabilitas. Yang ketiga, eksternalitas, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang mengeluarkan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan, akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut.